Shalom saudara, pemirsa di rumah, hari ini jumpa lagi dalam Solution Talk Show. Kali ini kita ada segmen yang sedikit berbeda dengan biasanya. Kita kali ini punya satu acara yang kita rancang khusus menjadi semacam pojok diskusi gitu ibu-ibu. Kita akan berbicara masalah-masalah yang seputar-seputar yang biasanya wanita hadapi hari-hari ini. Nah, sebelum kita lanjut dalam pojok diskusi kita yang judulnya Wanita Bekerja, saya akan perkenalkan dulu teman-teman saya yang hadir pada sore hari ini. Mari persilakan dari yang paling pojok dulu, silakan Ibu. Shalom, nama saya Rino Barasa. Saya seorang ibu dari 3 orang anak dan saya juga wanita yang bekerja di suatu perusahaan swasta. Silakan, yang kedua Ibu Nani, Ya. silakan. Shalom, saya dengan Nani. Saya juga seorang pekerja dan saya seorang ibu rumah tangga. Oke, kalau kita sudah selesai dalam perkenalan, sebelum kita masuk pada pertanyaan pertama, saya penasaran banget gitu ya. Kenapa kedua ibu ini memilih untuk menjadi wanita yang bekerja? Silakan, mulai dari Bu Rina lagi. Saya ya. Gini, sebenarnya ya waktu kita masih bujang ini kan kalau menikah pengennya berhenti bekerja. Iya. Kebetulan kakak saya juga 2 orang itu dulunya bekerja, setelah menikah berhenti. Tapi waktu saya menikah dengan almarhum suami saya, kita ke Bali. Sampai di Bali itu suami saya bilang begini, yang harusnya kamu kerja ya, karena double engine lebih bagus daripada kalau single engine gitu kan. Maksudnya penghasilan 2 itu lebih bagus daripada sendiri gitu kan. Jadi saya pikir bener juga ya. Ya nggak apa-apa deh. Jadi saya tetap bekerja, melanjutkan pekerjaan. Kebetulan saya dari sebelumnya itu kan bekerja di Makassar, kebetulan saya pindah ke cabang Denpasar seperti itu. Jadi sampai sekarang ya masih bekerja. Sip. Kalau begitu dari Bu Nani, apa alasan untuk Bu Nani memilih menjadi wanita yang bekerja? Ya, kalau saya sebelum menikah saya memang sudah bekerja. Sip. Dan saya Sama rasa setelah menikah saya ingin tetap bekerja karena bagi saya senang bekerja. Waduh, ternyata para wanita di rumah, para pemirsa di rumah, ternyata bekerja jadi hobi juga ya bagi Bu Nani. Ya. Nah, luar biasa. Mari kita budayakan hobi bekerja. Ya, mari. Kita masuk pada pertanyaan pertama. Segmen pertama kita masih menjadi pandangan awam bahwa bagi wanita pekerja hanya bisa memilih salah satu dari 2 jalan hidup. Pertama, pilih karir yang cemerlang, atau yang kedua menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Bagaimana tanggapan? Mulai dari Bu Rina aja lagi dah, karena mata saya selalu tertuju ke sana. Kalau kita dengar-dengar cerita ya, mungkin kita baca sekarang kan akses informasi luas gitu kan. Sebenarnya itu bisa berjalan beriringan kok. Banyak wanita-wanita yang sukses di karir dan dalam kehidupan pribadi mereka sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri yang baik. Itu banyak gitu ceritanya. Nah, kalau menurut saya hal itu memang sangat memungkinkan untuk dilakukan. Tinggal kita fokus aja gitu loh. Saat kita bekerja, kita fokus pada pekerjaan, dan saat kita di rumah atau saat kita positioningnya sebagai istri atau ibu, ya kita fokus sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Jadi itu bukan hal yang harus dipilih dalam hidup ini ya, itu bisa berjalan beriringan kok. Kalau kita memang sudah terjun dalam bekerja loh ya. Jadi ini maksud saya. Jadi ya bisa berjalan beriringan antara bekerja dan juga sebagai menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang istri. Yes. Iya. Silakan Ibu. Ya, bagi saya juga sama dengan Bu Rina. Bagi saya memilih karir, bekerja maksimal itu memang harus. Yes. Kita semua ada potensi masing-masing. Kalau memang kita diberi karunia potensi bekerja, saya akan maksimal bekerja. Wow, saya Nah, tertarik. Pada saat saya menikah, ya saya juga tahu diri otomatis sebagai seorang istri. Nah, itu kan sikap hati. Nah, ternyata kata kunci yang saya dapat dari pembicaraan 2 wanita tadi ini ada kata tahu diri. Kata tahu diri. Ternyata untuk memilih menjadi wanita bekerja dan wanita ibu rumah tangga, kata kuncinya tahu diri. Mungkin Bu Rina bisa jelaskan tahu diri yang bagaimana ya gitu. Tahu diri Gini, ya, kalau kita bekerja, kita sebagai wanita karir kan kadang
kalau positioning kita lebih tinggi dari suami itu kadang-kadang ada kendala. Tapi kebetulan saya kan enggak gitu kan. Nah, waktu dalam perjalanan pernikahan kami, waktu anak saya masih kecil-kecil gitu, memang pernah sih ada kesempatan mungkin untuk berkarir lebih naik gitu kan. Tapi seperti yang dikatakan tadi mungkin Bu Nani gitu ya, tahu diri. Waktu itu saya pikir, waduh kalau saya naik, kadang kan sifat manusia gitu kan, timbul songongnya atau timbul semakin resehnya tinggi gitu kan. Wah nanti saya bisa istilahnya nggak ini sama suami, nggak bisa menghargai suami gitu kan. Jadi saya nggak deh, saya berdoa semoga suami saya aja yang berkarir gitu kan di perusahaan tempat dia bekerja. Jadi kalau saya berdoa, ya saya berdoa semoga Tuhan memberkati pekerjaan suami dan saya gitu kan. Jadi puji Tuhan, suami saya bisa waktu itu jadi pegawai biasa juga kan. Dia sempat naik sebagai chief di tempat kerjanya, dan tidak lama kemudian saya bisa naik koordinator juga gitu kan. Jadi istilahnya gini, tahu diri tadi itu ya, kita kalau misalnya kita sebagai, ini kalau ukuran saya sebagai anak Tuhan ya, saya mau suami saya dulu yang naik gitu, di upgrade, kemudian saya nyusul gitu, karena saya tahu diri gitu loh. Kalau saya yang naik, kadang saya takut sikap hati saya berubah gitu kan, seperti itu ya. Tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu ya kalau wanita yang lain di luar sana. Ini dari sisi saya, ini menurut saya. Ini pandangan Bu Rina. Gitu. Jadi konsepnya tahu dirinya Bu Rina pasti berbeda dengan konsep tahu dirinya Bu Nani, karena seperti yang saya tahu Bu Nani kayaknya udah jadi pemimpin sebelum menikah. Gimana tahu diri dalam konsep tahu diri Bu Nani ketika sesudah menikah? Gini, saya itu sebelum menikah posisi saya memang sudah direktur. Tetapi tadi dari awal saya sudah bilang bahwa saya bekerja itu senang, saya hobi bekerja. Jadi saya bukan mengejar ambisi mau jadi direktur, tidak. Karena udah jadi direktur ya. Tetapi maksud saya tujuan saya bukan direktur. Saya cuma memaksimalkan kemampuan saya saja. Jadi pada saat saya belum menikah memang posisi saya sudah direktur. Akhirnya jalan hidup kan Tuhan tentukan, saya menikah. Nah, di saat saya menikah, saya bilang tahu diri itu sebetulnya saya mau ngomong, saya berusaha mengikuti firman Tuhan aja. Dalam arti itu begini, kenapa saya bilang tahu diri? Karena sekarang saya posisinya seorang istri. Sekalipun di kantor direktur nih. Nah, apa yang dimaksud istri? Saya pikir begini kan ada tuh di firman Tuhan. Kenapa kamu disebut istri? Karena kamu punya kepala seorang suami. Nah itu bagi saya itu begitu. Makanya saya belajar untuk walaupun posisi direktur itu di perusahaan. Kembali lagi ke rumah, perannya tetap orang nomor 2, seorang istri. Betul. Luar biasa, kayaknya semakin menarik obrolan kita ya, mulai berkeringat ya, karena ini pertanyaan kedua nih, kayaknya semakin lebih tajam. Maafkan saya ibu-ibu pekerja, kalau pertanyaan saya agak begitu, ini orang nanya apa sih gitu ya. Nah pertanyaan kedua, apa yang menjadi kendala bagi Bu Rina dan Bu Nani sebagai wanita pekerja? Tentu saja kita tahu bersama, karena kadang-kadang tetangga, mertua atau orang-orang yang dekat dengan kita, kadang-kadang mereka tidak pernah melihat atau mengalami sendiri bagaimana kita berjuang untuk tetap memilih kedua-duanya tadi itu ya. Sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja yang benar-benar mempunyai semua potensi, memanfaatkan semua potensi yang dia miliki. Kira-kira ada kendala nggak, Bu Rin? Kalau kendala pasti ada ya. Namanya kalau kita bekerja pasti kita kehilangan momen-momen bersama anak-anak anak-anak tumbuh besar dari kecil kan gitu, kita banyak kehilangan momen-momen. Tapi gini, itu kan memang sudah resiko. Saya rasa setiap apa yang kita putuskan itu mengandung resiko semua kan. Nah kalau kita bekerja pasti kita kehilangan momen-momen seperti itu. Tapi kalau saya nih ya, karena saya bekerja kebetulan waktunya tuh tetap gitu kan, jadi memang saya
cuman bekerja, jadi Ada jamnya ada ya, ada jadi jam kantor. kalau saya udah pulang di rumah ya memang saya maksimalkan momen-momen saya bersama keluarga seperti itu. Misalnya hari libur tetap juga maksimal untuk Ya, keluarga. Jadi quality time. benar. Ya. Jadi saya mau mengejar selalu ketinggalan-ketinggalan yang terjadi karena saya bekerja seperti Ya. itu. Jadi kayak gini loh Bu Rin, kadang-kadang kan orang ya seperti yang saya ngomongkan tadi tentang penilaian orang gitu ya. Kadang-kadang gini, maafkan kata saya gitu. Kalau kebanyakan ada orang di luar sana yang cerita kalau orang yang bekerja anaknya biasanya di sekolah biasa-biasa aja, terus kecenderungannya bandel sehingga sering gonta-ganti pembantu gitu. Dan kita kadang-kadang sering dengar hujatan-hujatan. Itu biasa sih, mamanya sama bapaknya bekerja makanya anaknya nggak terawat gitu. Nah saya pengen tahu dong dari Bu Rina nih. Kalau saya gini, kebetulan saya dulu dari lingkungan dulu kan rumah tempat waktu saya masih kecil itu banyak ibu-ibu nggak kerja tuh. Dan saya lihat banyak juga anak-anak yang nakal-nakal semua. Iya betul. Jadi gini nggak jaminan gitu kan. Kalau seorang ibu yang bekerja anaknya bandel, atau seorang ibu yang tidak bekerja yang ngurus anaknya di rumah itu anak-anaknya menjadi semakin baik. Saya rasa itu enggak juga, itu bukan patokan gitu. Aduh, saya jadi nggak berhenti ketawa, bener. jadi gini, saya waktu memutuskan untuk bekerja, saya serahkan sama Tuhan ya segala yang terbaik untuk anak-anak saya, dan segala sesuatu yang orang katakan memang sih ada juga sih yang bilang ngapain gitu loh harus kerja gitu kan. Kan suami udah cukup, udah jadi pemimpin juga di kan, pekerjaannya. Ya, maksudnya cukup itu kan relatif ya. Jadi seperti kata suami saya kan, ya memang pertama sih waktu kita udah punya anak ini suami saya juga suruh saya berhenti, suruh fokus gitu. Tapi ini saya mau cerita ya, waktu saya ini jaga anak nih ya, anak saya tuh jatuh gitu. Anak saya jatuh, jadi saya pikir waduh, saya ini kayaknya nggak begitu ahli nih jaga-jaga anak gitu kan. Anak saya jatuh, terus ngerjain pekerjaan rumah tangga itu, waduh, kayaknya kurang ahli gitu. Jadi saya pikir gini, jadi saya pikir gini. Jadi saya dapat ide gini, waduh, kalau saya kerja, gaji saya ini ya saya misalnya bagi untuk pembantu gitu kan. Dia menjaga anak saya, mengambil peran saya, karena kan tugas-tugas bisa didelegasikan, tapi tanggung jawab itu nggak bisa kan. Jadi tanggung jawab saya sebagai ibu, sebagai istri ya tetap saya jalanin, tapi tugas-tugasnya saya yang misalnya yang susah gitu, saya delegasikan ke pembantu saya gitu kan. Kamu ngerjain ini. Jadi ya udah, saya rasa nggak ada kendala sih ya selama ini. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap oke aja, ya. tetap terhandle. Nah sekarang saya mau tanya sama Bu Nani nih, kayaknya dia lagi dak-dikduk nih, apa yang mau ditanya ini. Iya. Bu, saya mau tanya Bu, jujur ya, ini orang-orang wanita-wanita di rumah yang tidak bekerja dan yang bekerja pengen tahu kira-kira kendala apa yang dihadapi Bu Nani sebagai seorang pemimpin ketika berhadapan di rumah. Berbeda nih, keputusan Bu Nani seperti ini, sementara keputusan Bapak seperti ini. Dan ini ditonton loh sama anak-anak buahnya yang sedemikian banyak. Itu kan menjadi kendala bagi wanita pekerja. Apa yang Bu Nani lakukan? Boleh bisa ceritakan dengan jujur? Awal-awalnya melawan. Ya, awal-awalnya pasti saya mau ya pendapat saya. Iya kan, Dan udah puluhan tahun jadi pemimpin masalahnya. Iya, jadi ya termasuk bicara dengan urat keluar. Iya, urat keluar ya. Iya. Ada api-api nggak? Iya, pastinya saya mau ya itu saya diikutin. Itu. Nah, itu memang proses Kendala belajar. awal ya? Kendala awal. Itu sebetulnya boleh dibilang sampai sekarang belajar, Bu. Cuman porsinya tuh belajarnya udah enggak segini, Yeah. tapi tetap belajar karena memang kita nggak bisa juga sebagai wanita yang bekerja di kantor itu kan kita nggak mulus-mulus saja pekerjaan itu. Itu nggak bisa dipungkiri, dan kita juga bukan yang manusia yang mengerti seolah-olah bisa mengendalikan diri. Superwoman ya, tidak. Itu semua memang proses belajar. Itu semua proses belajar. Begitu perusahaan itu semakin besar, tekanannya semakin kuat, dan itu juga membuat emosi kita sebetulnya semakin mau meledak. Betul. Itu aja, ya kan Bu? Tapi tetap walaupun begitu berat tantangan seperti tadi Bu Rina bilang, Bu Nani bilang, tetap memilih untuk tetap menjadi wanita bekerja. Iya. Yes. Karena itu tadi bagi saya
Ya bagi saya Passion ya. Udah jadi passion ya Kalau bekerja. Bu Saya Nani senang. senang. Oh, iya, Kalau senang. saya terpaksa. Tapi Bukan. terpaksa Saya yang suka akhirnya menjadi pertama sih mungkin terpaksa, Ah. tetapi kayaknya lama-lama membentuk jadi pribadi Jadi yang sesuatu yang ini kamu sudah merupakan sukai. bagian dari Iya, udah bagian dari hidup saya gitu. hidup iya, gitu. iya. Dan ini ternyata Kak Seria, jadi setelah sekarang ini saya baru mengerti gitu loh. Ternyata saya bekerja itu ada baiknya gitu. Waktu suami saya meninggal, saya nggak begitu khawatir tentang Iya. anak-anak Nah. karena posisi saya masih bekerja gitu Iya. loh. Jadi ada bagusnya sih juga ya. Maksudnya ini satu sisi yang dulu nggak pernah saya pikirkan. Ternyata suami dipanggil Sudah Tuhan lebih dipersiapkan, awal, ya. saya masih bekerja, posisi bekerja, dan bukan soal penghasilan aja yang masih ada gitu. Ternyata itu bisa menghibur gitu loh. Di Yeah. pekerjaan itu ternyata bisa menghibur saya gitu loh. Oke. Iya. Kalau pekerjaan itu kita jalanin dengan senang, itu sebetulnya juga hiburan kita Iya, bekerja tiap itu. hari, Iya. jadi tiap Iya. hari nggak bilang I had Monday gitu ya. Iya. Aku benci hari Senin, tapi jadi semangat ya. Oh Iya. hari Senin, aku mesti melakukan ini gitu ya. Iya. Itu Iya. bedanya kalau orang udah hobi sama orang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Ya sebaiknya baik yang bekerja sendiri ataupun yang bekerja sama orang, jangan bekerja karena terpaksa. Iya. Kasihan juga. Mungkin pertama mungkin terpaksa ya, mungkin pertama seperti Bu Rina bilang terpaksa bekerja, tetapi setelah dia masuk ke dalam, dia jadi mencintai. Iya. Dan dia Iya. menjalani Bukan dengan seperti itu gini. Misalnya gini, keputusan untuk bekerja pertama kan kok agak berbeda gitu. Iya. Seperti saya cerita di awal tadi kan kok disuruh kerja sih sama Iya. suami gitu kan. kan bayangannya abis Pengennya menikah kan jadi habis nikah kan princess. maunya berhenti kerja seperti Iya, itu kan. iya. Tapi ternyata harus bekerja, dan kebetulan memang juga sudah bekerja sebelumnya kan. Jadi ya lanjut gitu Iya. loh. Oke, kita tanpa terasa obrolan semakin lama semakin asik dan semakin, tapi kita ada pada segmen terakhir. Nah, saya pengen bercerita dan saya pengen bertanya dong. Kira-kira ada pandangan Alkitab apa sih yang muncul dalam kehidupan ibu-ibu ini sehingga membuat tetap yakin nih, saya tidak salah dalam pandangan Alkitab pun wanita bekerja itu tidak dosa. Kira-kira mungkin dari Bu Rina atau dari Bu Nani, terserah siapa deh yang mau duluan. Aku terinspirasi dari tokoh siapa gitu di Alkitab gitu ya. Saya ya. Boleh, Iya. boleh. Bu Rina boleh Gini, duluan. kalau saya sih baca-baca di selama ini belajar firman Tuhan ya, baca-baca sih sebenarnya di firman Tuhan idealnya itu waktu wanita itu bekerja di rumah, bekerja dari rumah gitu loh. Istilahnya mungkin home industry kali ya, atau membuat sesuatu di rumah yang tidak keluar rumah. Tapi itu kan zaman dulu, zaman di Titus, di Timotius, kalau kita baca di Amsal 31 itu pesan ibunya Raja Lemuel ya. Iya. Itu memang bekerja di dalam rumah. Tapi kan kita mengikuti zamannya. Kalau home industry kan tidak semua wanita bisa. Intinya gini, kita bekerja sesuai dengan apa yang passion kita. Iya. Saya dasarnya gini, pakai firman Tuhan di Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar tapi belum tentu membangun. Segala Iya. sesuatu diperbolehkan benar tapi belum tentu berguna gitu kan. Iya. Jadi saya bekerja menjalani takdir saya misalnya bekerja sebagai wanita pekerja juga di luar rumah, tapi tetap sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Amin. Jadi saya jalaninya dengan sukacita, karena kalau misalnya kerja dalam rumah mungkin yang itu yang tidak bisa saya lakukan ya. Kalau melakukan kayak bisnis dalam rumah yang home industry mungkin seperti itu kan mungkin tidak Ya. semuanya wanita mampu Ya, bisa ya, ya. Mungkin ya. ini peluangnya cuma bekerja di suatu perusahaan, ya jalanin aja. Oke, jadi pandangan Bu Rina, pandangan Alkitab yang Bu Rina dapat tuh sangat jelas. Jadi dia melakukan sesuai apa yang dia anggap dan dia lihat dalam Alkitab, dan itu yang menguatkan dia untuk tetap bekerja sampai saat ini. Nah, kira-kira dari Bu Nani, pandangan Alkitab apa yang membuat Bu Nani tetap yakin nih, aku tidak salah, aku harus tetap bekerja? Ya bagi saya dengan pekerjaan ini saya bisa belajar bagaimana saya menghormati Tuhan saya,
bagaimana saya menghormati keluarga saya. Oh. Saya dengan pekerjaan ini justru saya ketemunya itu proses pembelajaran saya di pekerjaan. Oh, jadi prosesnya ya benar juga ya. Karena begini, kalau Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kapan kita diproses kalau kita cuma seorang diri di rumah? Jadi pekerjaan, teman-teman, suami, bahkan orang-orang di sekitar yang membantu kita dalam pekerjaan itu yang menjadi alat untuk memproses Iya. Bu Nani sehingga dia semakin hari semakin cemerlang di pemandangan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Iya. saudaraku, pemirsa semua yang sedang menonton acara kami ini, wanita bekerja bukan dosa. Wanita bekerja Alkitabiah. Sebab dari perjanjian lama kita pernah tahu ada Ruth, ada Deborah. Saya sempat sharing dalam sharing sesi cerita tentang Deborah. Dia nabiah. Dia juga adalah seorang hakim yang diangkat dalam kitab hakim-hakim. Dia hakim pertama di Israel. Tetapi ada yang saya suka dalam ayat itu, dikatakan bahwa ia masih dikenal sebagai istri Lapidot. Nah, wanita di rumah yang juga sedang bekerja, saudara, wanita-wanita boleh tetap maksimal seperti tadi Bu Nani bilang, gali semua potensi yang Tuhan modali dalam hidup kita. Bu Rina juga bilang, kalau kita lakukan itu benar-benar kita yakin berguna, kenapa tidak gitu ya? Tetap lakukan, tapi ingat, tetap tahu diri ya. Kata kuncinya tadi tuh manis banget, itu di luar settingan ya, karena tahu diri. Artinya tahu menempatkan diri. Waktu kita tahu diri, maka hubungan kita dengan keluarga pasti aman, hubungan kita dengan sesama pasti aman, dan hubungan kita dengan Tuhan pasti luar biasa. Puji Tuhan, acara kita kali ini kita akan berhenti, kita harus selesai. Dan kayaknya minggu-minggu depan kita akan bahas yang lebih seru lagi bersama dengan wanita-wanita yang dipakai Tuhan di akhir zaman kali ini. Haleluya. Dan saya percaya saudara, kalau kisah kami ini, cerita kami ini, diskusi kami ini memberkati saudara, boleh like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain sehingga menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Shalom, sampai bertemu lagi di Kamis yang akan datang dalam acara Solution Talk Show. Tuhan berkati.